فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarratha asy-syari'atu karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki halaman yang berikutnya, halaman 11, mengenai hak yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada beberapa hak yang harus kita tunaikan. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Murni kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan dari sakitnya, minta dilancarkan rezekinya, minta dimudahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kedua adalah hak Rasulnya, hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya hak yang perlu kita tunaikan adalah mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau adalah salah satu nabi daripada nabi-nabi yang Allah telah utus, dan beliau penutup para nabi, nabi yang paling terakhir. Dan beliau adalah pemegang kunci surga yang diizinkan dari kalangan nabi dan rasul. Nanti yang akan buka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya mengikuti syariatnya, tidak meninggalkan syariatnya, seperti itu. Kita lihat al-haqqus tsani, hak yang kedua, haqqur Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadzal haqqu huwa a'dham huquqil makhluqin. Yang mana hak ini merupakan hak yang paling agung, hak yang paling besar daripada hak-hak makhluk yang ada. Jadi setelah hak Allah kita tunaikan, kita jangan lupa menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjalankan syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Setelah itu nanti baru hak orang tua. Hak orang tua. Karena orang tua itu sebenarnya hak yang nomor 2. Nomor 1 adalah hak Allah dan Rasulnya. Hak nomor 2 hak orang tua. Tapi di sini dipisahkan agar apa? Agar semakin jelas bahwasannya hak di antara manusia yang nomor 1 adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru setelah itu nanti hak barakallahu fi orang tua. Kita lihat dulu. Fala haqqun li makhluqin a'zam min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada suatu hak yang apa? Yang paling agung terhadap makhluk daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta pemberi peringatan agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan agar kalian mendukung Rasulullah SAW dan juga memuliakannya. Walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mahabbati jami'in nas hatta ala nafsi wal walad wal walid. Sahih, lihat ini.
Oleh karena itu, wajib kita mendahulukan haknya hak kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cintanya kita kepada semua manusia. Jadi jangan sampai kita melanggar syariat Rasul, jangan sampai kita melanggar ajaran Rasulullah SAW dikarenakan apa? Dikarenakan manusia yang lain selain Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, lihat ini, bahkan lebih didahulukan daripada hak apa? Hak semua manusia, bahkan hak diri sendiri, bahkan hak anak dan hak orang tua. Lihat. Nah, jadi hak Rasulullah SAW itu lebih didahulukan daripada apa? Hak kita, hak anak kita, hak orang tua kita. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Lihat ini. Artinya Rasulullah alaihi wassalam beliau bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku ini dijadikan orang yang paling dia cintai. Lihat. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling dicintai. Daripada siapa? Daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Jadi kalau kita sudah mencintai Rasulullah SAW, itu bukan sekedar kata-kata ya, kami cinta Rasul, cinta Nabi. Tapi prakteknya jauh daripada syariat Rasul itu nggak benar. Yang paling terpenting itu adalah apa? Al-ibrah bil amal. Tolak ukurnya itu amalan, bukan semata-mata pengakuan. Kami cinta Nabi, cinta Rasul, tapi suka melakukan perkara bid'ah misalkan. Ya, suka melakukan perkara yang melanggar syariat misalkan. Jangan. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi, cinta Rasul, itu pastikan kita mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Artinya kalau seandainya cintamu itu jujur, benar-benar kamu itu cinta, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai dengan orang yang dicintai itu pasti akan mentaati. Biasanya kalau orang mencintai orang lain, dia akan mentaati apa yang diperintahkan orang yang dia cintai. Ya enggak? Seorang perempuan mencintai laki-laki misalkan, laki-laki mencintai perempuan misalkan, itu biasanya itu semua perintah yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai, itu dia kerjakan. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang ketika kita mengatakan cinta Rasul, cinta Nabi, kita cinta enggak dengan Nabi kita Muhammad? Cinta. Paham ya? Nah, terus buktinya apa? Buktinya mengamalkan syariatnya. Buktinya apa? Mengamalkan syariatnya. Tunduk dan patuh dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu ta'ziman la'iq bih min ghairi ghuluwin wala taqsirin. Lihat ini. Dan termasuk hak Rasulullah SAW, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya dengan pengagungan yang layak untuknya tanpa berlebihan, tanpa juga apa? Meremehkan. Berlebihan contohnya bagaimana? Contohnya minta rezeki ya, minta dimudahkan ekonominya, minta kepada Rasul. Itu berlebihan. Karena enggak boleh. Kalau minta rezeki, minta ekonominya dimudahkan, minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, jadi kita nggak boleh minta kepada Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia, nggak boleh. Paham ya? Nah, ketika beliau masih hidup waktu itu, mungkin aja minta doa, ya kan? Tapi meminta sesuatu perkara yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah Ta'ala, nggak boleh kepada makhluk. Paham ya? Nah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fatawqiruhu fi hayatihi tawqiru sunnatihi wa syakhsihi al-karim. Dan bentuk memuliakan beliau di masa hidupnya, ketika beliau masih hidup waktu itu, adalah memuliakan sunnahnya dan juga memuliakan fisik beliau. Jadi menghormati, memuliakan jasad dan fisik beliau. Kemudian juga memuliakan sunnahnya. Wa tawqiruhu ba'da mamatihi, dan bentuk memuliakan Rasulullah SAW setelah beliau meninggal, tawqiru sunnatihi wa syar'ihi al-qawim, yaitu memuliakan sunnahnya dan syariatnya yang lurus. Paham ya? Jangan sampai kita melanggar syariat Rasulullah SAW setelah apa? Setelah kita mengetahui, setelah paham sunnah, paham dalil,
Jangan pernah menentang dan juga jangan pernah melanggar. Karena apa? Ancamannya berat. Ancamannya azab yang pedih atau ancaman yang lain adalah apa? Ditimpa padanya suatu musibah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berhati-hati, waspada. Karena apa? Karena akan timpa padanya fitnah, ujian, bala, petaka, dan bahkan akan timpa padanya azab yang pedih. Jadi bentuk pemuliaan kita kepada Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia adalah menjalankan syariat-syariatnya. Wa man ra'a tawqiras sahabah wa ta'zimahum li Rasulillah SAW, dan barang siapa yang memperhatikan bagaimana pemuliaan para sahabat dan pengagungan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arafa kaifa qama haula'il ajilla al-fudala bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dia akan tahu bagaimana mereka, orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya keutamaan itu para sahabat, bagaimana mereka mengerjakan apa yang diwajibkan atas mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Kerjakan. Sepahit apapun, seberat apapun, itu semuanya kita semaksimal mungkin mengerjakannya. Karena apa? Untuk bekal nanti di akhirat. Di akhirat itu perlu bekal. Termasuk perbekalan yang paling istimewa dan paling besar adalah ketakwaan. Apa makna ketakwaan? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Paham? Jadi pentingnya kita yang namanya apa? Ilmu. Belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah. Ilmu di sini bukan ilmu dunia loh ya. Kita nggak bahas ilmu dunia. Karena ilmu dunia, tempat mencarinya bukan di tempat kajian ilmu, ya kan? Tempat mencarinya di luar sana kan. Adapun ilmu akhirat itu yang nomor satu. Karena ilmu akhirat itu ilmu yang apa? Yang akan mengarahkan negeri yang kekal abadi nanti di akhirat. Paham ya? Jadi ilmu akhirat jangan pernah kita bodoh terhadapnya. Jangan pernah kita tidak paham ilmu akhirat itu. Jangan sampai. Selama masih ada yang mengajarkan ilmu akhirat, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, bersyukur. Bersyukur dan semangat dalam menimbanya. Semangat dalam mengambilnya. Karena tujuan kita itu nanti bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Jadi kalau kita nggak paham ilmu akhirat, bagaimana kita akan apa? Melaksanakannya. Termasuk ilmu akhirat adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ilmu yang inti. Kita lihat lagi. Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisy hinama arsaluhu liyufawid an-nabi sallallahu fi sulh fi qissah al-Hudaybiyah. Berkata Urwah bin Mas'ud kepada orang Quraisy ketika mereka mengutusnya untuk apa? Untuk melaksanakan perjanjian perdamaian pada kisah Hudaybiyah. Kata dia, dakhaltu 'alal muluk, aku sudah pernah masuk ke hadapan para raja, wa Kisra penguasa, wa Qaisar, Qaisar penguasa, wa Najasyi dan juga masuk juga di hadapan Najasyi. Falam ara ahadan, maka aku tidak pernah melihat seorang pun yu'azzimuhu ashabuh. Tidak pernah melihat seorang pun yang apa? Yang para sahabatnya mengagungkannya. Misal ma yu'azzim ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW terhadap Nabi Muhammad. Bagaimana mengagungkannya? Maksudnya, kalaupun para raja, para penguasa itu diagungkan oleh pengikutnya, oleh pengawalnya, tapi para sahabat Rasulullah SAW itu ketika mengagungkan Nabi Muhammad SAW itu lebih. Bukan sekedar pengagungan lagi. Lebih bukan maknanya ghulu, bukan. Maksudnya, dibandingkan mereka-mereka, pengagungannya lebih sempurna yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Karena idza amarahum ibtadaru amrah. Lihat ini bagaimana pengagungannya. Dahulu apabila Rasulullah SAW perintahkan mereka, mereka segera melaksanakan perintahnya. Ini masuk pengagungannya. Jadi kalau datang perintah, sami'na wa ta'na. Enggak usah ngeyel, enggak usah banyak alasan, banyak acting, banyak gaya, langsung sami'na wa ta'na, kerjakan. Kalau datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza tawaddaa kadu yaktatilun ala wudu'ihi. Lihat ini. Dahulu mereka ketika Rasulullah SAW masih hidup, apabila beliau wudu, mereka kadu hampir-hampir saling membunuh. Rebutan apa? Rebutan bekas air wudunya. Wudu itu bekas air wudu. Namanya kenapa? Karena Rasulullah diberkahi. Bekas air wudunya diberkahi, keringatnya diberkahi. Itu ketika beliau masih hidup ya.
Tapi setelah beliau meninggal dunia nggak ada bekas-bekas yang tersisa. Oleh karena itu hati-hati. Modus yang sekarang beredar, ya kan? Rambut Rasulullah katanya, sandal jepitnya Rasulullah, ya kan? Surbannya Rasulullah, disimpan di Turki, di museum Turki katanya. Itu traveling. Paham ya? Travel biasanya itu, biar laku travelnya nanti. Paham ya? Jangan percaya, nggak ada. Disebutkan para ulama tidak ada satupun sehelai rambut atau sandal surban bekas peninggalan Rasulullah SAW sudah nggak ada. Makanya jangan percaya ya, kadang diposting ya kan, mungkin di media sosial, sandal jepitnya Rasulullah SAW seperti ini, kemudian surbannya seperti ini, rambutnya seperti ini, melihat aja langsung apa? Melihat rambutnya langsung minta berkah. Modus, modal dusta. Jangan percaya barakallahu fiik. Nah, karena setelah Rasulullah SAW meninggal dunia nggak ada lagi yang ditinggal. Mafhum? Sehingga jangan sampai termakan modus tadi itu akhirnya percaya, wah ada rambut Rasulullah, rambutnya panjang, surbannya warna hijau. Disimpan di museum Turki katanya. Allahul musta'an. Jangan. Enggak ada lagi sudah. Yang ada hanya apa? Peninggalannya, yaitu al-ilm. Paham ya? Karena para nabi dan rasul mereka hanya meninggalkan ilmu, enggak mewariskan harta la dinar wal dirham. Paham ya? Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah warisan yang sangat berharga. Oleh karena itu kalau ingin mendapatkan warisan Rasulullah SAW, di antaranya hadir di majelis ilmu. Secara tidak langsung antum sekalian nih, ikhwah akhwat, ini sedang memburu warisan sebenarnya. Cuman warisannya bukan harta. Sekarang kita duduk ini mencari apa kira-kira? Mencari warisan. Warisan Rasulullah SAW berupa ilmu, itu warisannya. Ya, kalau orang-orang di luar sana, mereka paling-paling rebutan warisan dunia. Uang, harta, tahta, jabatan. Tapi kalau kita, walhamdulillah, yang kita perebutkan, yang kita cari, yang kita timba, warisan yang hakiki yaitu ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Lihat itu. Jadi antum nggak rugi. Jadi kalian-kalian nih datang di majelis ilmu, mengorbankan apa? Sepeda motornya, keluar bensinnya, itu nggak rugi. Mungkin dohirnya nampaknya berkurang bensinnya, tapi ingat gantinya nanti di akhirat berlipat-lipat. Gantinya berlipat-lipat. Kenapa? Sekarang aja antum duduk, kalian, kita semua duduk di majelis ilmu ini, sudah dimudahkan jalan menuju mana? Surga, bayangkan. Belum nanti di akhirat. Makanya orang mencari ilmu itu pasti keluar modal gitu loh. Pasti keluar modal, dia keluar beli bensin ya kan. Kemudian kadang harus jalan kaki meluarkan tenaganya karena menuju apa? Menuju kehidupan yang hakiki kelak, yaitu di akhirat. Paham ya? Jadi jangan pernah merasa rugi, wah, duduk setengah jam rugi kalau kita jualan dah laku banyak. Untungnya banyak, konsumen banyak yang beli. Jangan pernah merasa rugi. Duduk di majelis ilmu itu nggak ada ruginya. Duduk taklim itu nggak ada ruginya. Walaupun memakan waktu setengah jam atau lebih. Paham ya? Kenapa nggak ada ruginya? Karena balasannya tidak akhirat. Akhirat itulah yang kita cari. Iya kan? Mungkin kalau dibandingkan orang yang mencari dunia, setengah jam ini dibandingkan orang yang duduk di majelis ilmu dengan orang yang kerja. Kalau kerja dapat uang dia. Iya kan? Tapi uang ini kan sementara aja sifatnya. Iya kan? Tapi kalau duduk di majelis ilmu setengah jam atau lebih sedikit misalkan, itu balasannya bukan dunia. Dunianya dia dapat, akhiratnya tidak terlambat. Lihat itu. Itu kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Jadi jangan merasa rugi ya. Setiap Ahad pagi misalkan kajian ilmu ya kan. Barakallahu fiik, yang dibahas Al-Qur'an Sunnah, yang dibahas ajaran Nabi Muhammad SAW, jangan pernah merasa rugi. Jangan pernah merasa rugi. Walaupun kadang mengeluarkan bensin ya kan, mengeluarkan tenaganya, tapi itu semuanya apa? Kembali nanti di akhirat. Di akhirat nanti akan apa? Akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Kalau kita melihat sejarahnya para ulama terdahulu, di antara contohnya adalah barakallahu fiik, Abu Bustam, Syu'bah bin Hajjaj. Itu beliau mencari ilmu sampai menjual periuk ibunya. Panci ibunya dijual, panci ibunya. Untuk apa? Rehlah mencari ilmu. Nah kita alhamdulillah bisa dikatakan nggak pernah lah. Nggak sampai lah jual panci ibunya atau panci di dapur jual, nggak pernah kan? Ada kemudahan gitu loh. Paham ya? Nah beliau mengatakan man talabal hadis aflasu. Barang siapa yang mencari ilmu hadis dia akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Keluar modal. Bangkrut dunianya tapi akhirannya untung. Bi'tu tasta ummi bisabi'ati dananir. Aku pernah menjual panci ibuku dengan 7 dinar, bayangkan itu.
Belajar waktu itu susah, kendaraan nggak semudah sekarang ini ya. Sekarang ada motor, mungkin yang punya mobil ada mobil ya kan, yang punya sepeda ada sepeda. Waktu itu kendaraan nggak ada. Paling-paling kendaraan ya hewan-hewan itu aja. Ima kuda, unta, ya kan, keledai, ya kan, seperti itu. Nah, sekarang dimudahkan, semuanya serba mudah sekarang ini. Walhamdulillah, bersyukur. Nah, bisa dikatakan nggak pernah lah kita sejak kecil sampai sekarang ini istilahnya apa, mencari ilmu sampai jual panci ibunya. Iya kan? Nah, menunjukkan bahwasanya kemudahan ini dimanfaatkan. Kemudahan ini dimanfaatkan. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Bagaimana berikutnya? Wa idza takallama khafadhu aswatahum indah, masya Allah. Ketika Rasulullah SAW berbicara, mereka memelankan suara mereka di hadapan Rasulullah SAW. Adabnya luar biasa. Jadi ketika Rasulullah berbicara, Rasulullah SAW sedang mengungkapkan suatu perkataan, mereka memelankan khafadhu, memelankan aswatahum, suara mereka di sisi Rasulullah SAW karena adab. Wa ma yuhidduna ilaihin nadar ta'ziman lahu, dan tidak ada satupun yang berani mandang beliau. Mandang melirik itu enggak ada. Kenapa? Karena mengagungkan Rasulullah SAW. Lihat itu. Bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwasanya yang namanya orang yang berilmu, Rasulullah SAW berilmu, kemudian apa? Dia mengamalkan ilmunya, itu akan dihormati dimanapun dia berada. Paham ya? Nah, karena ilmunya itulah yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhiratnya. Bukan semata-mata barakallahu fi garis keturunannya, bukan semata-mata dia keturunan orang kaya, bukan semata-mata dia orang keturunan bangsawan, bukan itu. Tapi ilmu yang ada pada orang tersebut. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ambil dikit lagi. Hakadha kanu yu'adzimunahu radhiyallahu anhum ma'ama jabalahu Allah Ta'ala minal akhlaq al-karimah walil janib wasuhulatul nafas walau kana faddan ghalidhan lang faddu min hawlih. Masya Allah, lihat ini. Dakwah perlu lemah lembut. Perlu halus dakwahnya. Tapi lemah lembut dan halus dinilai dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan lemah lembut kemudian bolehkan semua perkara. Bukan lemah lembut kemudian bermudah-mudahan dalam perkara yang diharamkan. Itu bukan lemah lembut namanya. Lemah lembut itu didasari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan apa? Halal. Itu lemah lembut namanya. Jadi ketika kita melihat perkara haram, kemudian dikatakan haram, dibilang keras. Bukan keras. Yang keras itu justru kalau ada perkara yang haram dihalalkan, itu keras nggak? Keras. Ya nggak? Sudah tahu perkara haram, perkara bid'ah, perkara mungkar diperbolehkan, itu keras namanya. Tapi kalau mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, itulah lemah lembut. Karena mengajak kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha mengentaskan dari apa? Ancaman siksaan api neraka. Kita lihat bagaimana. Demikianlah dahulu mereka para sahabat mengagungkan Rasulullah SAW bersamaan apa yang Allah Ta'ala tancapkan di diri mereka berupa akhlak yang mulia dan juga apa? Memiliki lil janib, kelemah lembutan, wasuhulatin nafas, dan mudah jiwanya. Kalau seandainya barakallahu fiik, beliau sallallahu alaihi wasallam itu orangnya keras dan ekstrim, niscaya orang-orang sekitarnya akan pergi. Jadi kalau kita mendakwakan Al-Quran Sunnah, jangan sembarangan. Jangan ekstrim, kaku orangnya. Sesama ikhwah nggak nyapa, la salam wala kalam, ya kan? Salami nggak jawab misalkan, kaku namanya. Paham ya? Tapi semua letakkan di tempatnya. Sapaan-sapaan letakkan di tempatnya, ya kan? Kita lewat di kampung misalkan, lewatin orang-orang sedang kumpulan, kumpulan duduk di pinggir jalan misalkan, dari kalangan para bapak misalkan, kita ikhwah misalkan, sapa mereka. Assalamualaikum misalkan. Paham ya? Jangan lewat diam aja, la salam wala kalam. Ya kan? Nah, kemudian akhwat dengan umat yang lain saling menyapa, misalkan ketemu akhwat dengan akhwat yang lainnya. Nah, jadi menampakkan bahwa dakwah salafiyah ini, dakwah salaf, dakwah al-sunnah itu dakwah yang lembut. Mengajak kepada apa? Kebaikan. Mengajak kepada barakallahu fiik, persatuan, bukan mengajak pada perpecahan. Paham ya? Tapi ingat, yang halal dikatakan apa? Halal. Yang haram dikatakan haram. Yang bid'ah dikatakan bid'ah. Yang sunnah dikatakan sunnah. Itu dakwah yang lembut. Paham ya? Jangan bid'ah dikatakan sunnah. Sunnah dikatakan bid'ah. Haram diperbolehkan. Yang boleh diharamkan. Itu namanya ekstrim.
Paham ya? Jadi untuk menilai lemah lembutnya seseorang di dalam berdakwah itu bukan menilai dari senyum-senyum, mudah senyum, kemudian yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang bid'ah dibilang sunnah, yang sunnah bilang bid'ah, itu bukan lemah lembut namanya. Itu namanya ekstrim, membiarkan saudaranya terjumus dalam apa? Dalam siksaan api neraka wal'iyadzubillah. Paham ya? Jangan sampai terbalik dalam menilai ya. Jadi kembalikan kepada dalil, kembalikan kepada apa yang dia dakwahkan. Mafhum? Berat memang kalau kita mengikuti hawa nafsu kita dan keinginan kita, semuanya ringan pengennya. Ya, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Tapi apakah semua yang boleh itu pasti menyelamatkan? Belum tentu, ya enggak? Kalau kita ingin bebas ya kan? Nah, barakallahu fi, kemudian ingin apa? Syariat itu serba membolehkan, itu nanti banyak perkara yang apa? Yang seharusnya haram jadi boleh. Makanya kita harus paham dalil, paham syariat sehingga yang haram diharamkan, yang apa? Yang halal dihalalkan. Nah, itulah kelemahan lembutan. Lihat ini, kalau seandainya Rasulullah SAW itu punya jiwa yang kasar, faddan ghalidan, dan keras, lang faddu min haulihi, saya orang-orang sekitarnya akan lari. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah dengan dakwah yang lemah lembut. Sampaikan apa adanya sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Bagaimana penilaian orang itu kembali pada penilaian masing-masing. Tapi yang dia sampaikan itu benar. Harus gitu. Jangan yang dia sampaikan salah. Yang dia sampaikan perkara yang apa? Perkara yang haram dia sampaikan dengan lafaz yang apa? Mudah sehingga nampaknya boleh, itu salah. Paham ya? Jangan pernah menjerumuskan saudaranya dalam kesesatan atau dalam perkara yang haram. Nah, ini pentingnya yang namanya apa? Ilmu, barakallahu fiik. Bagaimana kita memahami syariat ini dengan pemahaman yang benar sehingga tidak terjerumus di dalam apa? Kesesatan, sehingga kita paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, intinya di dalam mendakwakan Al-Qur'an Sunnah itu pasti ada musuhnya. Makanya kalau orang berdakwah kok mulus-mulus aja, semua suka, semua senang, gak dimusuhi, itu dakwahnya pertanyakan. Dia bahas apa? Paham ya? Nah, seperti itu memang. Antum kita ini ketika bahas syirik, ya, ini syirik Pak, gak boleh Pak. Orang banyak yang musuhi gak? Iya kan? Tapi kalau diam aja, diam, gak pernah bahas syirik, ya kan? Yang dibahas cuman akhlak adab, orang senang aja. Tapi kalau antum bahas ini, oh ini bid'ah nih, gak boleh nih, ini syirik, orang banyak yang gak suka. Nah, itulah dakwah yang barakallahu fi yang hakiki. Maksudnya membahas suatu pembahasan yang sifatnya apa? Menjelaskan biar orang paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Paham ya? Mana yang tauhid, mana yang syirik. Paham ya? Nah, jadi ketika antum melihat kok banyak orang yang senang dengannya gara-gara dia apa? Memudahkan semua perkara-perkara yang seharusnya apa? Haram dia halalkan, itu dikatakan salah berdakwahnya. Karena apa? Karena orang-orang yang seharusnya dia mengenal sunnah, mengenal bid'ah, dia nggak kenal sama sekali. Taunya tentang akhlak dan adab, senyum, salam, ya. Nah, tapi semuanya dijelaskan. Jangan cuma diambil ujung-ujungnya, tapi nggak dijelaskan semuanya. Dijelaskan semuanya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga orang menilai. Paham ya? Orang benci dan kita itu wajar. Kenapa wajar? Karena kita sekarang ini posisinya sedang menjalani dan juga memahami Al-Qur'an Sunnah dengan benar gitu loh ya. Nah, coba ketika kita awal mulanya berjenggot ya kan, celana cingkrang, mungkin orang-orang yang belum paham syariat merasa apa? Benci, nggak suka, itu wajar. Paham ya? Nah, coba kalau kita nggak ngamalkan syariat, mungkin orang senang-senang aja. Tapi ketika kita ngamalkan syariat ya kan, nah barakallahu fi, kemudian belajar ya kan, kemudian para akhwat, para ummahat yang semulanya nggak berhijab jadi berhijab ya kan, yang semula mereka tidak menutup wajah ya kan, kemudian menutup wajah, itu mesti banyak orang yang nggak suka gitu loh. Wah, ini gaya sekali, sok alim, sok suci. Itu ucapan seperti itu nggak usah digubris. Sok suci, sok alim itu biarin aja ucapan itu. Itu nggak sampai merusak telinga kita. Paham ya? Yang penting kitanya sabar gitu loh menghadapi ucapan-ucapan tadi. Ya enggak? Kadang dibilang sok alim kan? Sok alim, sok suci, jenggoten, oh kayak paling tahu sendiri, paling alim sendiri. Itu ucapan tuh anggap aja seperti apa? Angin yang berlalu. Nggak usah dihadapi sudah. Karena itu orang remehkan. Paham ya? Nggak usah dilawan, nggak usah debat sudah. Ya, biarkan aja. Karena nanti ketika barakallahu fi, dia sadar, dia akan menyesal. Kok dulu ana mencaci maki Ahlussunnah ya? Kok dulu ana menghina ya? Karena apa? Karena mungkin karena mereka ini belum paham. Nah, orang-orang yang belum paham seperti ini, cara menghadapinya sabar. Banyak didoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka seperti itu. Paham ya? Jangan dilawan dengan arogan dan keras, ribut, kelahi, jangan. Itu semuanya bukan termasuk ciri khas Ahlussunnah dalam berdakwah. Sampaikan apa adanya, yang halal-halal, yang haram-haram, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah, terima alhamdulillah, enggak nerima didoakan semoga mendapatkan apa? Hidayah. Itu aja sudah.
Paham ya? Nah, ini yang kita bahas untuk sementara, barakallahu fiik. Yang berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita semuanya keistiqomahan di atas Al-Quran Sunnah hingga ajal menjemput kita dalam kondisi di atas Al-Quran Sunnah dan husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin.